Kami berdoa untuk Indonesia di hari ulang tahun yang ke-75 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan untuk bangsa ini. Bangsa ini dalam pemeliharaanmu, bangsa ini di hadapanmu Tuhan. Dan kami percaya hal-hal yang baik akan terus terjadi di bangsa ini. Pemerintahan kami adalah pemerintahan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh rakyat Indonesia adalah rakyat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika ada orang-orang yang ingin mengacaukan dan membuat rancangan yang tidak baik di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya jadi baik. Jamah mereka Tuhan, rancangan mereka diubahkan dari rancangan kecelakaan menjadi rancangan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Indonesia, shalom untuk Indonesia, damai sejahtera untuk bangsa ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa jumpa kembali lewat ibadah Zoom, lewat Facebook, lewat YouTube. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat GBI Rock Makassar dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan di mana saja kau berada. Nah, di bulan ini seluruh Rock membahas tentang equipping, yang di dalamnya terjadi proses modeling atau keteladanan dan nurturing atau pengasuhan. Ya, proses ini harus terjadi pada diri orang percaya agar dapat bertumbuh untuk menjadi dewasa. Mari kita lihat bersama di 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ini ayat yang mendasari kita semua. 1 Tesalonika pertama ayat 6 sampai yang ke-7 berkata, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya." Nah, dikatakan di sini bahwa jemaat Tuhan telah menjadi penurut-penurut, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah masalah persoalan, telah menerima firman Tuhan yang dengan penuh sukacita, dan setelah itu mereka diubahkan untuk menjadi teladan-teladan Allah di mana saja, terutama di wilayah Makedonia. Dan saya percaya bahwa jemaat GBI Rock Makassar akan menjadi teladan-teladan Tuhan di kota ini dan di mana saja. Amin. Nah, ada kisah yang luar biasa tentang pengemis dan biolanya. Jadi di sebuah jembatan, di ujung jembatan di salah satu kota di Eropa, di situ ada tempat mangkal seorang pengemis buta yang setiap hari dia memainkan biolanya dan terus dia memainkan, tetapi orang hanya lalu lalang saja. Kaleng tempat donasi itu yang dia taruh di situ hanya sedikit saja yang bisa dia terima. Tetapi kemudian setiap hari dia lakukan itu, dan tiba-tiba ada seorang yang berjubah panjang lalu kemudian melewati daerah itu, dan dia mendengar pengemis buta ini memainkan biolanya, dan dia menghampiri, dia tertarik. Dan apa yang terjadi? Dia meminta kepada pemain biola ini atau pengemis buta itu untuk dia pinjam biolanya dan supaya dia bisa memainkan satu lagu. Tetapi pengemis buta ini keberatan, karena itu adalah biola satu-satunya, walaupun biola itu sudah usang, tapi itu adalah harta yang sangat luar biasa bagi dia, satu-satunya benda yang paling berharga. Tapi kemudian si pria ini yang berjubah panjang berbisik kepadanya, dia bilang, "Saya akan memperlihatkan cara memainkan biola dengan baik, yang penuh perasaan dan penghayatan." Dan dengan terpaksa pengemis buta ini memberikan biolanya kepada pria tersebut. Lalu kemudian pria ini memainkan biola itu. Lembut, indah, dan penuh harmoni. Lalu kemudian orang-orang mulai melirik dan mulai berdatangan. Semakin banyak orang, akhirnya kaleng donasi
yang si pengemis buta itu punya, itu mulai diisi, mulai terisi, dan kemudian mulai tumpah ruah di situ. Tak terasa si pemain biola ini yang jubah panjang, si pria itu telah memainkan beberapa lagu dan kemudian dia berkata, sudah cukup. Dan kemudian setelah selesai semuanya, si pria yang berjubah ini berkata kepada pengemis itu dan berkata, pulanglah, mandi, bersyukur, rapikan janggutmu, beli baju yang bagus. Dan kemudian pengemis buta ini sangat terpana, terheran-heran, dan dia mengikuti perintah dari si pria yang berjubah panjang ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia melakukan itu. Dia mandi, dia beli baju yang bagus, dia sisir rambutnya, dia atur janggutnya dengan baik, dan besok harinya dia datang ke tempat itu dengan memakai parfum yang wangi. Dan kemudian dia mulai memainkan biolanya. Syahdu, merdu, harmoni. Dan orang-orang banyak mulai berdatangan. Dan apa yang terjadi? Kalengnya yang kemarin dia bawa, sekarang dia bawa kotak yang besar, dan kotak itu penuh dengan donasi yang banyak. Dan si pengemis buta ini akhirnya dikenal bukan lagi sebagai seorang pengemis buta, tetapi seorang pemusik jalanan. Dia tidak tahu siapa pria yang berjubah panjang itu, tapi ternyata pria itu adalah Paganini, sang maestro biola. Mungkin kita ibarat pengemis buta. Kita punya banyak talenta, kita punya banyak kemampuan, kita punya banyak karunia, tapi belum terarah, belum terasah. Karena itu Alkitab berkata, Matius 12 ayat yang ke-12 berkata, bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada domba? Manusia itu adalah ciptaan Allah yang mulia. Yesaya 43 ayat yang ke-4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikannya manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bahwa kita diciptakan berharga, kita mulia. Kenapa manusia itu berharga dan mulia? Karena manusia memiliki karunia, manusia memiliki bakat, manusia memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa yang dikaruniai oleh Tuhan. Ketika manusia diciptakan, dihembuskan nafas kehidupan nesyama, itu ada potensi-potensi ilahi ada di dalam kehidupan manusia. Manusia menjadi makhluk yang luar biasa, manusia menjadi makhluk yang berharga. Dan firman Tuhan katakan bahwa tiap-tiap manusia buatan Allah diberikan karunia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat bersama 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu. Siapa Roh yang satu itu? Roh Kudus. Dan yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya, bukan dikehendaki oleh kita. Seperti yang dikehendaki oleh Kristus Yesus lewat kuasa Roh Kudus, dia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang sesuai kehendaknya. Jadi masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Dan masing-masing karunia rohani ini harus bekerja sama, bersama-sama. Nah, kemampuan itu yang membuat manusia mulia dan berharga. Namun, untuk perlu menjadi mulia dan berharga, perlu agar orang percaya itu bersedia dan tersedia. Nah, tema khotbah saya pada hari ini adalah bersedia dan tersedia. Percuma kita punya sesuatu yang berharga tapi kita tidak tersedia. Dan juga kita tidak bersedia untuk dibentuk. Berlian intan itu dari batu, lalu kemudian digosok sedemikian rupa, di-cutting, dibentuk. Kalau batu itu tidak mau, kalau pengemis
buta tidak mau, maka dia akan tetap selamanya jadi pengemis. Berlian akan tetap selamanya jadi batu kalau dia tidak tersedia dan bersedia. Pengemis buta itu akan tetap selamanya jadi pengemis buta kalau dia tidak tersedia dan bersedia untuk diajar oleh sang maestro Paganini. Nah, dikatakan di sini bahwa kita masing-masing punya karunia rohani. Ray Chesterman dari Peninsula Bible Church berkata begini, mendefinisikan tentang karunia rohani sebagai suatu kapasitas untuk pelayanan yang diberikan kepada setiap orang Kristen sejati tanpa perkecualian dan merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh setiap orang sebelum ia menjadi orang Kristen. Sekali lagi, Ray Chesterman dari Peninsula Bible Church mendefinisikan tentang karunia rohani adalah suatu kapasitas untuk pelayanan yang diberikan kepada setiap orang Kristen sejati tanpa perkecualian dan merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh setiap orang sebelum ia menjadi orang Kristen. Nah, karunia rohani ini berasal dari bahasa Yunani karisma atau karismata dalam pengertian yang jamak, yang kemudian dari situ kita kenal kata karismatik. Karismatik adalah bagaimana kita mengoperasikan karunia-karunia itu. Nah, kata karis adalah anugerah Allah. Jadi karunia itu merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita ketika kita menjadi percaya, menjadi orang Kristen yang sejati. Sedangkan karismata dalam arti yang luas adalah anugerah, pembebasan, atau kemurahan Allah. Kita telah menerima anugerah Allah, kita telah menerima pembebasan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita telah menerima kemurahan Allah. Sedangkan dalam arti yang sempit, karismata itu adalah manifestasi roh atau anugerah karunia-karunia. Jadi kita harus mengalami karismata itu, anugerah-anugerah rohani yang kemudian kita manifestasikan keluar. Dari definisi statement tadi, maka paling tidak setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan memiliki satu karunia. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani lewat apa? Karunia-karunia yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pengurus-pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berarti kalau kita tidak memanifestasikan karunia-karunia itu, kita bukanlah pengurus-pengurus yang baik. Firman Tuhan katakan, Petrus berkata bahwa Tuhan telah memberikan karunia-karunia kepada kita bagi tiap-tiap orang yang percaya sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kegagalan untuk memahami bahwa setiap orang percaya memiliki minimal satu karunia telah membuat suatu istilah yang kemudian diperkenalkan oleh John R.W. Stott. Dia berkata begini, ada istilah yang disebut kaum klergi atau kaum imam dan kaum awam atau kaum bodoh. Jadi ketidakmampuan untuk mengenal karunia, mengembangkan karunia oleh gereja, maka terjadilah pemisahan. Jadi kaum klergi, kaum imam, dan kaum awam atau kaum orang bodoh. Bodoh dalam artian tidak mengerti secara rohani. Jadi kaum awam hanya sebagai sapi perahan, maaf kata para imam yang membantu pelayanan mereka dengan keuangan. Apakah kaum awam tidak mendapatkan karunia-karunia rohani? Kaum awam disediakan sebagai jemaat Tuhan. Apakah jemaat Tuhan tidak memperoleh karunia-karunia rohani, atau karunia-karunia rohani hanya dimiliki oleh kaum klergi atau kaum imam? Tidak. Alkitab tidak memisahkan demikian.
Yesus tidak memisahkan demikian, bahwa setiap orang percaya yang dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib adalah imam-imam Allah di dalam kerajaannya. Jadi tidak ada pembatasan lagi, bahwa semua orang percaya adalah imam. Semua orang percaya harus melayani dengan karunia-karunia-Nya. Bahwa setiap orang percaya harus mengembangkan karunia-karunia itu untuk apa? Melayani sesama, melayani Tuhan. Namun jangan menjadikan pelayanan sebagai aktivitas rohani, tetapi melayanilah sesuai kehendak Tuhan, sesuai panggilan Tuhan. Saudara yang kekasih, warga kerajaan, pemisahan antara kaum klergi dan imam dan kaum awam telah membuat gereja menderita. Kenapa? Karena kehilangan penggunaan karunia-karunia yang diberikan kepada jemaat Tuhan. Oh, jemaat menyimpan potensi yang luar biasa. Karunia-karunia rohani ini tidak dimiliki oleh setiap orang yang belum percaya. Karunia-karunia rohani ini diberikan oleh Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan bakat-bakat alamiah? Bahwa setiap kita memang memiliki bakat-bakat alamiah. Kita memiliki talenta, kita memiliki bakat, kita memiliki potensi. Bakat-bakat alamiah juga akan menjadi suatu karunia. Misalnya, seorang tukang yang diberikan kemampuan dalam pertukangan bisa menolong orang banyak. Itu kan karunia menolong. Seorang yang ahli dalam keuangan bisa memberikan nasihat kepada orang lain dalam mengelola keuangan. Karunia nasihat di situ bekerja. Tetapi karunia-karunia rohani bukanlah bakat-bakat alamiah. Karunia rohani hanya diberikan kepada orang percaya. Karunia rohani hanya diberikan untuk tujuan-tujuan rohani, yaitu untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia rohani seharusnya dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan memang sangat jelas bahwa Paulus menyatakan kepada Timotius agar mendorong gereja di mana dia menjadi gembala, yaitu di Efesus, agar bergerak dalam pelayanan 5 jawatan, agar supaya karunia-karunia jemaat itu bisa diarahkan, bisa dipertajam, dan jemaat diperlengkapi dengan luar biasa. Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12 berkata, Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan 5 jawatan diberikan Tuhan Yesus untuk gerejanya, dengan tujuan untuk apa? Mengequipping orang-orang percaya, mengequip orang-orang percaya yang tersedia dan bersedia untuk terlibat di dalamnya. Jadi dalam fungsi pelayanan 5 jawatan ini adalah fungsi modeling dan nurturing yang orang-orang percaya atau jemaat Tuhan, agar karunia-karunia rohani mereka bangkit dan memakainya dalam pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Warga kerajaan, namun ada satu pertanyaan. Apakah karunia 5 jawatan masih ada sampai hari ini? Ya, sebab hal itu belum pernah diambil dari gereja oleh Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi adalah sejarah membuktikan gerejalah yang menolak karunia 5 jawatan ini. Sebab gerejalah yang telah menolak keutuhan pelayanan 5 jawatan tersebut. Saat ini gereja harus bertobat dan kembali lagi kepada kehendak Allah, yaitu membangkitkan setiap orang percaya agar terlibat dalam pelayanan. All Saint Movement. Dan hal ini bisa terjadi ketika 5 jawatan ini dikembalikan lagi
kepada posisinya seperti yang Tuhan kehendaki. Sadarlah jemaat Tuhan, bahwa setiap orang percaya, saya dan saudara, telah mendapatkan karunia rohani, karismata itu, anugerah pembebasan atau kemurahan Allah atau karunia-karunia roh. Dan mari kita mempergunakan karunia-karunia roh itu. Dan setiap orang percaya harus bersedia dan tersedia, dan dilatih untuk dipertajam oleh pelayanan 5 jawatan. Jangan cukup hanya menjadi usher, petugas kolektan, pemusik, worship leader, pengkhotbah, staff, multimedia, atau hanya kegiatan yang ada seputaran dalam gedung gereja saja. Pendoa syafaat, itu semua baik dan harus dikerjakan. Namun itu hanya aktivitas rohani, bukan pelayanan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Paulus mengajarkan untuk mengobarkan karunia yang telah diterima oleh Timotius. Apa akibatnya jika kita tidak tersedia dan bersedia untuk di-equip, untuk dilatih, untuk dipertajam? Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jika jemaat tidak bersedia untuk di-equip, maka yang terjadi adalah pendewasaan rohani yang terhambat, atau tidak akan pernah menjadi dewasa, terus menjadi kanak-kanak. Jemaat tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Maafkan saya, jika ada seorang yang harusnya usia 30 tahun, tapi masih bersikap 5 tahun, tidak ada pertumbuhan. Saudara banyak melihat itu. Itu dikatakan idiot. Maafkan saya. Mari kita harus bertumbuh, supaya jangan dikatakan bayi-bayi rohani, kanak-kanak rohani. Jadi dewasa, bertumbuh. Jangan seperti cerita seorang opa yang sejak mudanya telah menjadi majelis, namun seumur hidupnya tidak pernah mau berdoa. Disuruh berdoa, dia tidak mau. Ya, jangan seperti itu. Semua orang percaya harus masuk dalam equipping. Yesus berkata, mari ikut aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Paganini berkata, saya akan perlihatkan cara memainkan biola dengan baik. Dan para leader berkata, ayo ikuti teladanku, dan aku akan melatih engkau. We help you to fulfill your destiny, to be rock, representative of Christ's kingdom. Yesaya 49 ayat 6 berkata, Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat yang ke-6 menekankan bahwa sadari bahwa pelayanan itu tidak hanya dalam lingkup dalam ruang gereja saja, namun pelayanan yang sesungguhnya ada di luar sana, bahwa Tuhan menetapkan kita untuk jadi terang bagi bangsa-bangsa. Di gereja saudara diperlengkapi, dan praktiknya di luar sana. Ingatlah, ladang sudah menguning, siap untuk dituai, namun pekerja sedikit. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Jangan hanya diam dan menanti. Ayo, pergi, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Karena itu saudaraku, warga kerajaan, Jemaat GB Rock Makassar, baik yang sedang melihat bersama-sama di Zoom, di Facebook, atau di YouTube, jangan berpuas diri hanya menjadi jemaat biasa, jemaat awam. Be available, be willing, selalu tersedia dan bersedia untuk dibentuk, untuk diproses, untuk diajar, untuk dipertajam. Datangi para leader dan berkata, saya mau dilatih, tolong temukan karunia-karunia saya.
agar saya bisa menjadi alat yang efektif dalam melakukan kehendak Tuhan. Datangi para leader dan berkata, tolong doakan saya dan utus saya untuk pergi melayani kota ini. Dengan mengumpulkan mungkin dan membina orang-orang gila di kota ini. Dengan mengumpulkan para anak-anak yang terlantar di kota ini, yang jadi peminta-minta di pinggir jalan. Saya mau terlibat, saya mau equip mereka. Bawa dirimu kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Bebaskan dirimu dari rasa minder, dari rasa malu, dari rasa rendah diri. Sebab engkau punya potensi, engkau punya karunia-karunia rohani yang luar biasa dalam kehidupanmu. Bangkitlah dan kembangkan itu. Jangan mati terlebih dahulu sebelum engkau mengerjakan kehendak Allah dalam hidupmu. Jangan katakan, apa yang Tuhan bisa lakukan untukku. Tapi hari ini katakan, apa yang saya bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kerajaan Allah bisa ditegakkan di muka bumi ini. Katakanlah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai pada kekekalan.